Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di ibadah online kita kali ini. Kita akan sama-sama masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Allah kita yang hidup. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat saat ini Bapak. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kami ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan yang paling kami rindukan adalah kami mau ingin mendengar firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan buat kami secara spesifik Tuhan. Baik secara pribadi maupun korporat bersama keluarga kami Tuhan. Ada pesan khusus yang Kau berikan buat kami Tuhan ibadah kami kali ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, beracaralah Tuhan pada ibadah kami Tuhan kali ini ya Bapa. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan dan kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita, biarlah Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Thank you Jesus. Mari semua jemaat Tuhan katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama katakan, great is our God. Besar Kau Tuhan, ajaib perkasaan Kau. Oh haleluya.
Mari semua jemaat Tuhan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hanya Engkau ya Yesus yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau ya Yesus yang layak kami agungkan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus
Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu, naikkan mazmur-Mu, kita tinggikan Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia, Raja dari segala raja. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal berkorban bagiku, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal
Agunglah kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panggil nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa buat nafas kehidupan, buat kesehatan, buat perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan dan penyediaan-Mu yang sempurna buat kami. Hari ini kami masih harus beribadah online Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah dari anak-anak-Mu yang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buka hati setiap kami untuk menerima pesan firman-Mu Tuhan. Curahkan roh hikmat yang dari-Mu Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu sudah persiapkan tidak ada artinya tanpa campur tangan-Mu Bapa. Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, kuduskan, sucikan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap menerima pesan firman Tuhan, katakan amin. Shalom, apa kabarnya semua? Kabar baik ya? Oke. Saya hari ini mau bahas mengenai mengatasi musim krisis. Dunia sedang mengalami krisis. Kita semua tahu bahwa dunia ini sedang mengalami krisis. Kalau kita terus kemudian menggunakan analogi begini. Pada saat seseorang mau belajar menyelam, mau menyelam ke kedalaman laut, maka kita tidak bisa menyelam lama jika kita tidak memakai pakaian selam, dan segala peralatannya seperti tangki oksigen dan lain-lain. Kemudian selain itu kita juga perlu satu metode atau cara menyelam yang baik. Nah, kalau kita terus kemudian tarik kembali kepada firman yang berkata mengenai asal muasal kita. Asal muasal kita adalah di Yohanes 17 ayat 13-14 berkata begini, kita ini berasal dari sorga dan kita diutus ke muka bumi, karena itu saudara dan saya harus menggunakan pakaian yang khusus dan menerapkan hukum-hukum yang khusus. Kalau kita bicara mengenai pakaian, kita bicara mengenai hadirat Tuhan yang menyelimuti saudara, sehingga saudara bisa tahan dan kuat di saat krisis. Memang kita ini dari sorga, tetapi saat ini kita sekarang sedang berada di bumi. Oke, jadi kalau kita ingin tahan menghadapi krisis, maka hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, kembali ke orang yang menyelam tadi ya, kalau seumpama walaupun dia menggunakan pakaian, menggunakan alat selam, nah bagian keduanya, dia harus belajar caranya, bagaimana dia harus bisa menyelam, caranya dia berenang, bagaimana dia harus mengepakkan kakinya, kemudian bagaimana juga kalaupun dia sudah punya oksigen, tabung oksigen, caranya bernapas itu enggak seperti napas seperti kita biasa begini, cara bernapasnya berbeda. Jadi kalau dia ingin menyelam ke kedalaman tertentu, dia enggak bisa langsung nyelam ke situ, harus berhenti dulu di beberapa meter, terus kemudian beradaptasi di situ, baru kemudian masuk lagi ke kedalaman yang lebih dalam lagi. Jadi semuanya ada caranya,
ada metodenya, bagaimana menghirup napas, bagaimana mengeluarkan napas, dan bagaimana mengambil oksigen supaya bisa masuk ke dalam tubuhnya, itu semua ada caranya. Nah, cara atau metode untuk masuk ke dalam kedalaman yang lebih dalam, di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah cara-cara atau prinsip-prinsip firman Tuhan. Ada banyak hukum-hukum yang harus ditaati oleh si penyelam, peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh penyelam itu. Demikian juga kita, kalau kita mau menang dalam dunia yang sedang krisis itu, saudara mesti tahu dan belajar metode dan hukum-hukum sorga yang saudara harus taati. Saya minta Bapak Ibu sekarang buka ke Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1, firman-Nya berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau bahasa Inggrisnya rasanya lebih enak, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Jadi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membuat segala sesuatu tanpa tujuan. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Tadi dikatakan dalam versi bahasa Inggrisnya, to everything there is a season. Untuk segala sesuatu ada musimnya dan ada waktu, and a time to every purpose under the heaven. Dan ada waktu untuk segala tujuan di bawah langit. Jadi percayalah, krisis ini juga ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kayaknya nggak enak aminnya, orang krisis kok ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, ceritanya gimana? Kita nanti terus ya, kita belajar terus ya. Saya mau kita semuanya katakan bersama begini, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya ada tujuannya. Mau baik, mau buruk, Tuhan punya tujuan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan titik-titik yang lainnya. Segala sesuatu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu kita bisa bicara mengenai keadaan yang lagi baik atau keadaan yang lagi buruk. Itu adalah segala sesuatu. Tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi untuk segala sesuatu ada musimnya, there is a season. Kalau segala sesuatu ada musimnya, berarti krisis yang kita sedang hadapi ada musimnya juga. Betul nggak? Jadi kalau musim, kita bicara musim, berarti krisis ini, musim krisis ini tidak akan terjadi selamanya. Kalau ada musim, berarti sebentar lagi akan berlalu. Jadi jangan takut menghadapi krisis, karena semua krisis yang terjadi ada tujuannya. Katakan amin. Semua krisis yang terjadi pada musimnya, ada musimnya. Satu hari krisis ini akan expire dan kita semua akan keluar sebagai pemenang, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu kita harus yakin bahwa kita akan bebas dari krisis ini. Amin. Oke, mari kita mengenai musim ya, mengenai season, mengenai musim ini. Di dalam dunia ini nggak ada yang permanen. Di dalam dunia ini tidak ada yang permanen, tidak ada yang tetap kecuali Allah dan firman-Nya. Karena nggak ada yang permanen, maka semua musim akan berganti, berlalu. Tetapi yang permanen, yang saudara bisa pegang, yang Bapak Ibu bisa pegang, yang permanen adalah Allah dan firman-Nya. Karena itu selama kita berjalan dalam musim yang berubah dan berbeda, maka saudara tidak boleh bergantung pada yang musiman. Yang musiman pasti berlalu, tetapi peganglah kepada Dia yang tidak pernah berubah. Di Ibrani 13 ayat 8 katakan, hanya Yesus yang tidak berubah.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia akan menemani saudara sebelum krisis. Dia akan menemani saudara pada saat sedang krisis. Bahkan dia juga akan menemani saudara sesudah krisis itu berlalu. Kalau kita mengenal dan mengerti mengenai musim, maka ini akan membuat kita semuanya menjadi kuat. Kita belajar terus ya, lebih lanjut mengenai musim. Musim itu selalu berganti. Bapak Ibu sepakat dengan pernyataan itu bahwa musim itu selalu berganti? Sepakat ya. Nah, poin yang kedua adalah musim memberikan harapan. Walaupun kita nggak pernah tahu kapan musimnya akan berganti, tetapi ada harapan bahwa musimnya pasti berganti. Masa COVID ini pasti berganti, sehingga ada harapan yang baru. Kalau kita belajar mengenai musim di Indonesia hanya ada 2. Musim apa? Musim apa aja? Musim panas dan musim hujan ya. Tapi kalau di negara subtropis ada 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, pada saat winter atau musim dingin, orang itu cenderung tidak bisa optimal kerjanya. Aktivitas di luar ruang juga rasanya mulai malas karena dingin di luar. Nah, pada saat winter, pada saat musim dingin, kita harus beradaptasi dengan keadaan saat itu. Kita harus menggunakan pakaian winter, baju yang berlapis-lapis. Kalau di dalam kamar atau ruangan, kadang-kadang kita harus menggunakan pemanas ruangan, heater. Tetapi walaupun kita tahu seperti itu, ada harapan karena kita tahu bahwa setelah musim dingin maka akan terbitlah musim semi. Setelah musim dingin pasti akan muncul musim semi. Dan pada saat musim semi, daun-daun akan keluar. Kemudian setelah musim semi, kita percaya dan pasti setelah musim semi pasti kemudian musim panas. Jadi ada harapan dalam musim. Jangan pernah putus asa di tengah musim yang sedang kita hadapi ini. Di tengah musim krisis ini, jangan putus asa karena ada harapan. Di dalam musim dia akan berubah, dia akan selesai dan digantikan dengan musim yang lebih baik. Amin. Nah, yang ketiga, musim selalu sementara. Tidak pernah ada musim yang permanen, enggak ada. Yang ada adalah musim selalu sementara. Karena itu jangan pernah memberi respons permanen kepada masalah yang musiman. Masalah seperti krisis sekarang ini adalah masalah musiman, bukan masalah permanen. Jangan memberikan respons yang permanen kepada masalah yang musiman. Ada orang yang di tengah musim krisis seperti ini dia berkata begini, aduh saya stres karena saya kekurangan uang, saya kehilangan pekerjaan, saya cuma dapat gaji 50%-nya aja, saya khawatir, saya takut. Lalu kemudian dia mengambil respons, stres, menjadi depresi, akhirnya ada yang bunuh diri. Jangan pernah respons permanen kepada masalah yang musiman. Bunuh diri adalah respons yang permanen. Jangan pernah melakukan respons yang permanen terhadap masalah yang musiman ini. Jangan pernah putus asa pada saat ada di masa sukar. Karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita semuanya. Katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan, Jim Rohn, dia berkata begini, life is like the changing seasons. You cannot change the seasons, but you can change yourself. Therein lies the opportunity to live an extraordinary life. Bahasa Indonesianya kira-kira begini. Hidup ini seperti musim yang berubah. Tetapi Anda nggak bisa berubah, nggak bisa merubah musimnya. Tetapi Anda bisa merubah diri Anda sendiri. Disitulah terletak satu kesempatan untuk hidup kehidupan yang extraordinary. Krisisnya kita nggak bisa rubah, krisisnya nggak bisa berubah, kita nggak bisa ubah. Tetapi yang kita bisa ubah adalah respons kita. Respons setiap kesukaran yang ada dalam menghadapi krisis ini, responsnya kita bagaimana? Itu yang menjadi
tolak ukur bahwa kita bisa melewati krisis. Therein lies the opportunity to live an extraordinary life. Bahkan disitulah pada saat kita bisa merubah diri kita, bukannya merubah krisisnya, tetapi kita merubah diri kita beradaptasi terhadap krisis itu, disitulah terletak satu kesempatan untuk kita bisa hidup satu kehidupan yang lebih lagi, yang extraordinary. Oke, yang berikutnya yang keempat. Musim mestinya membuat kita selalu punya rencana untuk masa datang. Musim itu Tuhan buat supaya kita semuanya selalu siap dan memiliki rencana untuk masa depan. Saya ingat ya, waktu saya hidup di Australia, kita punya 4 musim. Kita tuh selalu berjaga-jaga, merencanakan, wah ini udah mulai bulan Mei. Bulan Mei itu Mei, Juni, Juli, Agustus itu musim dingin di sana. Jadi sudah sekitar bulan April, bulan Mei kita siap-siap untuk menghadapi musim dingin, winter. Kita siap-siap semua baju-baju dingin yang dulu kita simpan pada saat musim panas disimpan, kita ambil, keluarkan dari lemari, kita laundry, kita cuci, bersihkan, bersiap-siap untuk menghadapi musim dingin. Seperti itulah yang dimaksud bahwa musim membuat kita selalu punya rencana untuk masa datang kita. Jadi Tuhan membuat musim itu supaya kita selalu siap dan memiliki rencana untuk masa depan. Kenapa? Kalau saudara hidup tanpa rencana, maka Anda akan kolaps seluruhnya. Saudara tidak boleh hidup tanpa rencana. John Maxwell berkata begini, kalau saudara tidak mempunyai rencana sebenarnya, saudara sedang merencanakan kegagalan. Lebih tepatnya begini, kalau saudara gagal merencanakan kehidupanmu, maka engkau sedang merencanakan kegagalanmu. Jadi kalau Tuhan izinkan musim seperti sekarang ini, seperti krisis sekarang ini, dan Anda tidak siap, maka ke depan Anda mesti punya rencana. Karena musim akan berlalu. Saya mau mereferensikan kepada pengajaran waktu lagi Pilar Bisnis memberikan seminar di sini mengenai financial transformation ya. Di situ diajarkan salah satu poin kekuatan yang kita harus lakukan untuk memperoleh kekayaan adalah mengelola. Di dalam mengelola keuangan itu salah satunya adalah kita setiap bulan harus bisa nabung. Setiap bulan harus bisa nabung. Pada waktu itu mungkin Bapak Ibu berkata begini, mau ngapain sih nabung? Gak usah lah, gak ada perlunya gitu ya. Salah satunya kenapa kita harus nabung adalah supaya kalau di masa sukar seperti sekarang ini, saudara masih tetap bisa survive dan tetap hidup. Mungkin waktu itu ada saudara yang berkata, saat mendapat pengajaran mengenai menabung, saya tidak mengerti mengenai menabung itu dan saya merasa nggak perlu. Oke. Pada saat itu mungkin Bapak Ibu berkata, saya nggak perlu menabung. Tetapi sekarang baru menyadari, wah iya ya, waktu itu kalau saya ikutin, kan saya nggak harus mengalami sesusah-susahnya seperti sekarang ini. Biarlah musim ini sekarang mengajar saudara, mengajar Bapak Ibu semuanya, untuk ke depan membuat rencana. Menabunglah, jangan nunggu kena musim yang susah lagi dan gak punya rencana lagi. Kemudian tidak punya tabungan. Jadi kita harus merencanakan kehidupan kita. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau menabung katakan amin. Musim membuat kita selalu punya rencana untuk musim yang akan datang. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Teresa Lewis, dia berkata begini, every season of your life will be an opportunity for you to learn and grow. Di setiap musim hidupmu akan ada kesempatan untuk Anda belajar dan bertumbuh. Don't celebrate the good without celebrating the bad.
Jadi jangan merayakan hanya hal-hal yang baik aja tanpa merayakan hal-hal yang buruk. Kedua-duanya, hal yang baik dan hal yang buruk akan bekerja bersama untuk mempersiapkan kita semuanya untuk musim yang baru, musim yang berikutnya di dalam kehidupan Anda. Mungkin selama ini saudara tidak melakukan dasar-dasar firman Tuhan yang diajarkan oleh gembala atau mungkin oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah berkhotbah di tempat ini. Mari learn and grow, belajar dan bertumbuh supaya kita bisa mempersiapkan untuk season musim yang berikutnya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Di Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Mungkin Bapak Ibu pernah gagal di waktu yang lalu, tetapi biarlah dengan musim sekarang ini Bapak Ibu belajar dan bertumbuh, learn and grow, bahwa untuk musim berikutnya Bapak Ibu tidak akan gagal lagi. Jadi Tuhan kadang-kadang membiarkan musim itu berjalan untuk menguji iman kita. Kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan ada krisis, ada musim dingin, ada winter. Kita bicara winter, kalau dalam musim, winter kayaknya ya merupakan musim yang paling gak enak. Jadi kita katakan bahwa winter sama dengan krisis gitu ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan ada krisis atau ada winter? Karena Tuhan mau menguji iman kita. Karena itu kita harus memperbesar dimensi iman supaya kita bisa melewati saat keadaan krisis seperti sekarang ini. Supaya kita bisa survive saat ada keadaan krisis. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus hidup dengan iman dan bukan oleh penglihatan. Kan perkataannya gini, imannya berkata gini, live by faith, not by sight. Jadi hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Sebab hanya Allah dan firman-Nya lah yang tidak berubah. Warga kerajaan sorga di Roma 1 ayat 17 berkata begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah berarti kita sedang menyangkal keadaan krisis sekarang ini bahwa krisis ini enggak ada gitu. Kita sedang mau menyangkali itu? Oh enggak. Kita enggak mau menyangkal keadaan krisis ini. Kita mengakui bahwa krisis ini sedang terjadi. Ada yang berkata begini, hidup dan matimu ditentukan oleh krisis. Betul apa enggak? Enggak ada ayatnya ya, enggak ada ayatnya yang berkata hidup dan matimu ditentukan oleh krisis. Yang benar yang kita harus katakan adalah, nanti kita lihat ya, tetapi hidup dan mati tidak dikuasai oleh krisis. Jadi Tuhan tidak merencanakan karena krisis kita menjadi mati. Enggak ada ayatnya yang berkata hidup dan mati ditentukan oleh krisis, enggak ada. Berarti Tuhan tidak merencanakan bahwa karena krisis kita menjadi mati. Tuhan merencanakan bahwa di tengah krisis kita mesti naik, yakni hidup dengan iman dan percaya kepada janjinya lebih dari yang saudara lihat. Kita harus percaya itu. Di tengah krisis kita harus naik, yakni hidup dengan iman dan percaya kepada janjinya lebih dari yang saudara lihat. Ayatnya yang benar adalah hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi perkataanmu lah yang akan menentukan masa depanmu. Bukan krisis yang menentukan masa depanmu, tetapi janjinya, firman-Nya yang menentukan masa depan saya dan Anda semuanya. Firman dan janjinya lah yang menentukan masa depan kita semuanya. Katakan amin. Karena kita warga kerajaan sorga, maka kita harus percaya sama hukum-hukum yang datang dari sorga. Bukan apa yang ada di muka bumi, tetapi kita harus percaya sama hukum-hukum yang datang
dari sorga. Kalau yang di muka bumi ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Tapi yang datang dari sorga adalah apa yang kita harus percayai. Karena itu di Alkitab tidak menulis begini, hidup dan mati dikuasai oleh musim. Ada nggak begitu ayatnya? Nggak ada ya. Ada nggak ayat yang berkata begini, hidup dan mati dikuasai oleh krisis? Nggak ada juga. Yang benar ayatnya adalah hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bapak Ibu, karena itu mulai dari hari ini, sekalipun musimnya tidak enak, sekalipun musimnya sedang berubah, yang tidak berubah adalah firman-Nya. Katakan amin. Perkatakan terus firman-Nya, perkatakan terus ayatnya, maka saudara akan keluar dari tengah-tengah krisis ini, dan saudara akan keluar sebagai pemenang yang percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Kalau begitu, apa sih prinsip-prinsip tentang musim? Prinsip-prinsip tentang musim, kita lihat di Kejadian 8 ayat 22 ya. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bumi di tengah krisis ini, apakah buminya masih ada? Masih ya. Kalau masih berarti masih ada musim menabur dan menuai. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Karena buminya masih ada, maka ada musim menabur dan menuai, masih ada. Musim dingin dan panas, masih ada. Kemarau dan hujan, masih ada. Siang dan malam masih ada. Kita menganalogikan siang itu sebagai keadaan atau masa bahagia. Dan malam kita analogikan sebagai masa sukar dalam kehidupan kita. Jikalau saudara sedang menghadapi malam, jangan saudara berpikir seolah-olah masa depanmu ini sudah hilang, udah enggak ada lagi. Padahal kan pasti apa enggak? Kalau setelah malam, besoknya akan datang pagi dan kemudian siang. Pasti apa enggak? Pasti ya. Jadi jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena tidak percaya Tuhan dapat mengubah malam berganti menjadi siang. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Waktu tadi saya katakan juga bahwa salah satu prinsip Tuhan adalah mengelola. Waktu itu saya bicara mengenai menabung, 10% menabung kalau bisa setiap bulan. Nah, di dalam mengelola keuangan yang sangat penting satu lagi ialah mengenai persepuluhan. Kalau saya memberi persepuluhan, maka keluarga saya yang dijagai, yang dilindungi, yang diberkati, karena Tuhan buka tingkap-tingkap langit, karena Tuhan buka pintu sorga. Kalau terus kemudian gereja saya yang memberi perpuluhan, maka gereja saya yang akan dijagai, akan dilindungi, akan diberkati, karena Tuhan juga membuka pintu sorga buat gereja. Kita bicara gereja berarti adalah gereja, kita semuanya gereja. Amin. Sekarang mungkin Bapak Ibu berkata begini, Pak, boro-boro Pak kasih perpuluhan, tanpa perpuluhan aja nggak cukup sekarang, karena gaji saya dipotong. Kalau saudara memberi persepuluhan, maka keluargamu tidak mungkin tidak makan di masa krisis ini. Kalau ada Bapak Ibu yang tadi berkata begini, dalam hati mungkin berkata begini ya, boro-boro mau ngasih persepuluhan di masa krisis ini. Orang gajinya aja sekarang tinggal 50%. Bagaimana bisa ngasih persepuluhan? Firman Tuhan berkata, ujilah aku. Ini kesempatan, di masa krisis ini kesempatan untuk tes firman Tuhan. Benar enggak firmannya? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
ini kesempatan buat Bapak Ibu semuanya tes firman Tuhan ini, uji. Tuhan bilang begini, ujilah aku firman Tuhan, ayo uji. Walaupun Bapak Ibu bilang, mana cukup, uji. Pasti janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan ya dan amin. Saat kita uji, kita lakukan, Tuhan gak akan pernah berkata begini, tar dulu ya, ini lagi masa krisis. Karena masa krisis, maka janjiku tidak berlaku. Gak ada seperti itu. Gak ada seperti itu firman Tuhan. Jadi walaupun masanya sedang masa krisis, tetapi janji Tuhan pasti selalu digenapi. Amin. Di tengah krisis pun, janji Tuhan pasti digenapi. Karena sorga gak pernah krisis. Haleluya. Nah, sekarang kita semua mau ya bahwa di masa krisis tetap berbuah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bapak Ibu mau apa saja yang dibuatnya berhasil? Kalau begitu harus lakukan seperti apa yang tertulis di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ikuti firman Tuhan. Ini metodenya Tuhan. Ini firmannya Tuhan. Di musim krisis pun kalau kita ikuti firman Tuhan, kalau kita terapkan, kita lakukan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Haleluya. Jadi kita mau pada saat kita ikuti firman Tuhan, pada saat kita ikuti metode Tuhan, di musim krisis pun kita pasti tetap berbuah. Amin. Nah, kalau kita ambil kata krisis, C-R-I-S-I-S, bahasa Inggrisnya ya, C-R-I-S-I-S, crisis. Ini adalah satu keadaan yang kita nggak bisa kontrol. Satu keadaan yang tidak bisa kita kontrol sama sekali. Pak, kalau begitu, kalau kita nggak bisa kontrol, berarti kita nyerah aja dong. Oh enggak, no, kita enggak nyerah. Keadaan boleh enggak bisa kita kontrol, tetapi yang kita bisa kontrol adalah pikiran kita dan perspektif kita tentang krisis. Kita harus kontrol pikiran kita, cara kita berpikir merespons krisis, caranya bagaimana kita harus berpikir merespons krisis itu. Cara perspektif kita merespons krisis, kita bisa kontrol. Krisisnya sendiri kita nggak bisa kontrol, tetapi cara kita berpikir, cara perspektif kita merespons krisis, itu kita bisa kontrol. Jadi jangan pernah berpikir begini, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita nggak akan bisa lagi survive, kita bisa mati nih, kita bisa binasa nih, kita bisa habis nih. Jangan pernah berpikir seperti itu. Janji Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita belajar dari Abraham dan Ishak ya, mereka pernah mengalami masa-masa krisis seperti sekarang, kekeringan, kelaparan, tapi mereka ikuti dan taati prinsip-prinsip firman Tuhan. Di tengah kekeringan, Ishak menabur, menuai, kemudian Ishak menuai 100 kali lipat. Dia melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang krisis pada saat itu, keadaan yang susah, keadaan kekeringan, kelaparan, tetapi kemudian dia tahu ada firman dan prinsip-prinsip Tuhan, dia lakukan firman dan prinsip-prinsip Tuhan itu, yaitu dia menabur, walaupun itu di masa krisis, dia menabur, akibatnya kemudian dia menuai, dan menuainya
berlipat-lipat kali ganda, 100 kali lipat ganda dia tuai. Mari pikiran kita kendalikan bukan untuk melihat keadaan sekeliling kita, tetapi kita kendalikan sesuai dengan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Orang yang melakukan prinsip firman Tuhan itu seperti orang yang membangun rumah tetapi fondasinya kuat dan kokoh. Kalau kita ini sekarang semuanya merasakan krisis kan ya? Ya kan? Kita semua merasakan krisis. Tetapi jangan pernah terpengaruh oleh lingkungan kita. Terus lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Sekalipun ada badai, ada hujan, kita lihat atapnya, oh ternyata enggak bocor karena dibangun dengan kokoh, dengan kuat. Ada angin, cek tiang betonnya, wah tiang betonnya juga masih tetap berdiri kokoh. Banjir, tidak ada masalah, rumah tetap berdiri kuat dan kokoh karena fondasinya juga kuat. Jadi rumah tersebut tetap berdiri kuat dan kokoh. Itulah warga kerajaan Allah. Walaupun badai menerpa, ada angin, ada hujan, ada banjir, tetapi kita akan terus kuat dan kokoh karena kita adalah warga kerajaan Allah. Ini saatnya kita menguji apakah kita sudah membangun rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita dengan melakukan prinsip-prinsip firman yang benar. Tapi kalau saudara kita, mungkin ada bapak ibu yang berkata begini, iya sih saya udah ngerti, tetapi kayaknya kali ini, di krisis yang kali ini, saya roboh. Saya nggak sanggup lagi, saya roboh. Pak, Bu, walaupun bapak ibu berkata, iya saya nggak sanggup lagi, saya roboh. Nggak apa-apa, tetapi harus bangun ulang. Bangun ulang, ini kesempatan untuk bapak ibu bisa redefinisi, refokus, supaya bisnis dan pelayanannya kembali kepada jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Miles Monroe berkata begini, what you see as a crisis, God sees as an opportunity for growth. It is all in how you see it and what is your perspective. Apa yang engkau lihat sebagai krisis, Tuhan melihat sebagai satu kesempatan buat Bapak Ibu untuk bisa bertumbuh. An opportunity for growth. Ini semuanya tergantung, it is all in how you see it. Ini semua tergantung bagaimana cara kita melihat, cara pandang kita. Jadi dari kacamata Tuhan, ini adalah krisis adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Lewat krisis, semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Pernah nggak melihat metamorfosa kupu-kupu mulai dari telur, terus kemudian dia menetas menjadi ulat, dari ulat terus kemudian menjadi kepompong. Nah, pada saat dia menjadi kepompong, untuk kemudian dia menjadi kupu-kupu, itu dia benar-benar harus berusaha dan itu tidak enak sekali si kepompong untuk dia bisa keluar dan menjadi kupu-kupu. Itu satu proses yang sangat, kalau kita ngelihat aja prosesnya itu sakit rasanya. Dan jangan pernah mencoba untuk menolong si kepompong itu untuk bisa lepas dengan cepat. Karena pada saat dia harus melewati proses itu, sebetulnya pada saat dia keluar dengan perlahan-lahan dengan segala kesakitan, pada saat itu juga bersamaan dengan dia keluar dari kepompong itu, ada enzim-enzim tertentu yang kemudian membuat si kupu-kupu ini pada saat dia lahir, dia kemudian bisa bertumbuh dengan baik dan bertumbuh dan terbang dengan baik. Jadi perlu tetap proses yang sakit itu pada saat si kepompong harus kemudian berubah menjadi kupu-kupu, harus melewati proses yang tidak enak. Krisis ini kalau kita lihat metamorfosisnya dari si kepompong menjadi, pada saat dia jadi kepompong ini krisis buat dia. Krisis, tapi pada saat akhirnya dia melewati krisis ini, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Semakin hari dia semakin bertumbuh
dan berkembang menjadi lebih baik, menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itulah sebetulnya pada saat kita harus melewati krisis. Kita lewati krisis sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Adanya krisis ini juga menciptakan kesempatan buat kita untuk kreatif dan penuh dengan inovasi. Beberapa bulan yang lalu saya sempat sharing mengenai apa yang kreativitas atau inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk masuk di dalam keadaan krisis ini, tetapi survive di dalam keadaan untuk bisa berbisnis lah gitu ya, di dalam keadaan seperti krisis sekarang ini. Tiba-tiba yang kalau kita lihat banyak yang bisnis open PO ya. Orang-orang yang kita nggak pernah kenal, dia bisa bikin kue, bisa bikin roti, bisa masak. Tiba-tiba mereka open PO. Jadi krisis terpaksa, orang dalam keadaan krisis, dalam keadaan kejepit istilahnya, itu memberikan kesempatan buat orang tersebut bisa menjadi kreatif, punya inovasi. Jadi tiba-tiba banyak orang yang punya kreativitas dan punya inovasi. Ada orang yang saya nggak pernah percaya kalau dia bisa bikin kue, tetapi terus kemudian dia bikin kue dan laku. Saya punya menantu juga dia dengan adiknya, dia buka bisnis kue, sangat laku banget. Saya sempat sebelum dia mulai launching disuruh nyobain, itu namanya apa ya, cinnamon cake atau apa gitu ya. Dia suruh saya nyobain, cobain deh Pi. Ya, saya suka enak, cuman agak terlalu manis. Saya cenderung nggak suka yang manis-manis. Sesudah itu begitu dia launching, itu nggak bisa mesen. Mesennya harus tunggu ya, PO-nya sampai tanggal sekian. Itu kira-kira nunggu 1 minggu atau 2 minggu kemudian gitu baru bisa dapet. Saya bilang gila ya, ini bisnis kesempatan yang tiba-tiba terbuka saat krisis terjadi. Jadi krisis menciptakan kesempatan, opportunity. Pada saat yang bersamaan, krisis juga membuat orang-orang yang mengalami krisis berkreasi, punya kreativitas dan punya inovasi. Nah, jadi tiba-tiba banyak yang bisnisnya open PO. Nah, bagaimana dong caranya kita bisa melewati krisis ini? Yohanes 16 ayat 33 berkata begini, di dunia ada banyak masalah atau krisis, tapi Yesus berkata begini, aku telah mengalahkan dunia ini. Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi solution of crisis, C-R-I-S-I-S, bahasa Inggrisnya dibacanya crisis, sama juga dengan Christ-nya Kristus, Christ is. Jadi solusinya apa? Kristus. Christ is the solution. Solusinya adalah Kristus. Selama ada Kristus, maka tidak akan ada krisis. Katakan amin. Izinkan Yesus tinggal di dalam hidupmu, di dalam bisnismu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, maka tidak akan ada krisis di dalam semuanya itu. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yesus telah mengalahkan dunia ini, maka kita juga telah mengalahkan dunia ini. Ada TB Joshua berkata begini ya, dia juga seorang hamba Tuhan, crisis can never break the one who relies on God's strength. Krisis tidak akan pernah jatuh. Saudara tidak akan pernah jatuh karena krisis asalkan relies on God's strength. Asalkan bergantung pada kekuatan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah berkhotbah, sharing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini sama ya, TB Joshua berkata begini,
Crisis can never break the one who relies on God's strength. Jadi krisis tidak akan menyerang orang yang bergantung pada kekuatan Tuhan. Karena firman-Nya Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti kalau orang yang diberkati, dia tidak akan mengalami krisis. Betul apa enggak? Karena itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Crisis can never break the one who relies on God's strength. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pesan firman-Mu ini Tuhan. Biar mereka semuanya Tuhan, setelah mendengarkan pesan firman-Mu ini Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang selalu melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena pada saat kita melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, krisis tidak akan bisa menerpa kita. Sorga tidak pernah krisis, bumi boleh krisis, dunia boleh krisis, tetapi sorga tidak pernah krisis. Tuhan pasti terus melakukan, memberikan janjinya dan melakukan janjinya. Janjinya iya dan amin. Mungkin Anda berkata bahwa keadaan ini tidak enak, tetapi dengarlah bahwa Tuhan sedang merencanakan bahwa di tengah krisis ini Anda mesti naik. Anda mesti naik, yakni hiduplah dengan iman. Dan percayalah kepada janjinya, lebih dari yang saudara lihat. Pulanglah Bapak Ibu dengan membawa pesan ini. Dan lakukanlah semua pesan-pesan firman Tuhan ini. Dan saya berdoa bahwa setiap Bapak Ibu, apapun keadaanmu, saya tidak tahu apa krisis yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tetapi saya berdoa bahwa Tuhan akan menurunkan tangannya, akan menolong engkau, akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang akan berjalan di depanmu, Dia akan pimpin jalanmu, Dia yang akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dia juga akan membukakan juga opportunity, kesempatan-kesempatan yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiranmu. Tuhan akan berikan itu. Hal-hal yang supranatural akan terjadi di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan amin. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus untuk memberitakan kematian Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu semua di rumah. Mari angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari jemaat mengucap syukur. Mengucap syukur buat pengorbanan Yesus, buat tubuhnya yang dicabik-cabik untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita mengucap syukur buat karya penebusannya, buat pengorbanannya bagi kita semua.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang telah ditebus oleh tubuh Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat mengucap syukur atas darah Yesus juga yang ditumpahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita, menebus segala sakit penyakit kita, untuk menguduskan, menyucikan kita semuanya, supaya kita semua layak memanggil Bapa, supaya kita semua layak memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan. Mari kita bersyukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang terkasih, saatnya kita akan berikan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita deklarasikan sama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau di dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan Bapak Ibu untuk duduk. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah online kali ini ya Bapak. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan buat kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara luar biasa melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang Immanuel. Apapun keadaan yang kami alami Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tetap menuntun kami dan Engkau tetap memberkati kami dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan, buat Bapak Penatua Edili Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya Tuhan, berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Oh mari Tuhan, pakai dia lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Perlebar kapasitasnya Tuhan, tambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Sehingga dapat melakukan terbaik Tuhan, baik dalam dunia pekerjaan, terlebih dalam pelayanan kepada Engkau Tuhan. Berkati juga istri, anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Oh berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat keluarga ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimanapun keluarga ini berada Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu diagungkan. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini juga Tuhan. Buat gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Bram Swendun Tuhan. Beserta dengan istri dan anak-anaknya.
Berkati gembala kami ini Tuhan dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Penyertaan yang sempurna ada pada dia Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan, power yang baru selalu Engkau nyatakan buat dia Tuhan. Dimanapun Engkau utus dia Tuhan, mulai Engkau Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru Tuhan berpaling kepada Engkau. Ada pertobatan, ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan. Ada kuasa mujizat yang terjadi Tuhan dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan buat dia Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati segala kebutuhan mereka Tuhan. Penyertaan yang sempurna atas keluarga ini ya Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat seluruh penatua, diaken Tuhan, dan pengerja, baik di GBI, Kota Wisata, Kupang maupun Soe Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Tuhan. Oh darah Yesus Tuhan, tutup bungkus kuasa dengan kuasa darah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna atas mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka ya Bapa. Oh penuhi segala kebutuhan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Dan bila kami unity Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu dan pelayanan kami ya Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat gembala rasuli kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Wiryo Hadi Tuhan, berkati juga dengan para eldersnya Tuhan. Oh hikmat marifat-Mu juga ada penyertaan-Mu sempurna pada mereka Tuhan. Menyertai setiap pelayanan yang Kau percayakan buat mereka ya Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan menyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna ada pada bangsa ini Tuhan. Taruhkan belas kasihan-Mu lebih lagi buat bangsa ini Tuhan. Engkau pimpin bangsa ini lebih lagi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau tambahkan hikmat Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden Tuhan. Dan juga jajaran menteri Tuhan, jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Oh berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan terobosan-terobosan baru Tuhan, agar bangsa ini Tuhan bisa melampaui Tuhan, bisa melewati masa krisis COVID-19 ini Tuhan, dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan. Ada terobosan baru dalam ekonomi Tuhan, sehingga bangsa ini terus dan terus Tuhan bisa survive Tuhan dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Karena ada hikmat marifat-Mu yang bekerja melalui para pemimpin kami Tuhan. Karena ada roh kebijaksanaan yang bekerja Tuhan buat mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat para medis Tuhan yang bekerja saat ini Tuhan untuk melayani para pasien COVID-19 dimanapun mereka berada Tuhan. Oh tangan kasih-Mu menyertai mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat mereka Tuhan. Berikan kekuatan ekstra buat mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan. Dan juga berkati juga keluarganya Tuhan. Oh berkati Tuhan, jaga kesehatan mereka Tuhan. Karena mereka merupakan garda terdepan Tuhan dalam melayani setiap pasien COVID-19 ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat TNI Polri yang menjaga untuk memastikan setiap protokol dapat berjalan dengan baik Tuhan. Oh berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kemampuan ekstra buat mereka dan berkati keluarganya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya sakit sekalipun Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus memberkati bangsa ini ya Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan bangsa ini akan terus bergerak maju dan bertumbuh Tuhan. Dalam perekonomian kami Tuhan, dalam segala aspek. Walaupun banyak tantangan dan rintangan ada Tuhan. Karena Engkau yang memberkati bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan ini Tuhan telah Engkau dengar. Dan setiap deklarasi yang telah kami naikkan tadi Tuhan, terjadi semua di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami dengan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, semua jemaat Tuhan yang telah diberkati sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Keadaan kita masih harus menjaga protokol kesehatan. Ingat ya, kemanapun Bapak Ibu pergi pakai masker. Physical distancing perlu. Kalau tidak perlu kemana-mana, nggak perlu jalan-jalan, nggak perlu ke mall, stay home, di rumah aja. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan, ajaib Bapa, terima kasih buat pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau pulang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara semuanya, mulai dari sejak saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua katakan, Amin. What a wonderful name.